Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita kesempatan dan kekuatan untuk kita dapat memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada-Nya pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini. Dengan kasih karunia-Mu, Engkau membawa kami kembali masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengembalikan segala kebaikan-Mu melalui ucapan syukur kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah hadir. Engkau juga menyertai umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Engkau memberkati kami semuanya. Juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti online. Tuhan memberkati kami semuanya agar kami sama-sama menerima berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan, sehingga umat-umat-Mu, anak-anak yang Kau kasih, pulang dengan segala berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan benarlah jalan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Raja segala bangsa, Raja yang maha kuasa, dan mulialah nama Tuhan. Mulialah segala bangsa, layanlah segala bangsa.
ya, kita menjadi manusia yang baru karena kita mempunyai Tuhan Allah yang menjadi penolong kita, yang menjadi sahabat kita. Amin. Kaulah sahabatku. Amin. Biarlah Tuhan yang tak pernah jemu, Dia selalu ada di setiap kehidupan kita. Mungkin kita nggak melihat ya, tapi Roh Kudusnya yang selalu berada di sisi kita. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Bila hati kita terasa berat, bila kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala isi hati kita kepadanya. Amin. Bila hati terasa berat,
tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Tuhan selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sekali lagi kita katakan, bila hati terasa berat, bila hati hanya Tuhan saja dapat kita curahkan isi hati kita dan setiap beban yang kita mengerti, karena hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti bangsa kita, Tuhan yang mengerti bangsa kita. Haleluya. Tuhan selalu berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita sujud di hadapan Tuhan. Duduk di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Hidupku
terjadi saat kami datang di altar Tuhan. Ya, pagi hari ini kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Kita akan buka firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah film Paskah tentunya, yang untuk mengingatkan kita semua untuk kita lebih paham, lebih mengerti, lebih sayang, lebih mengasihi Tuhan kita. Ya, dan pagi hari ini fokus kita bukan hanya filmnya, ya, tetapi kita nanti ini belajar tentang free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada umat manusia, umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Lalu kita akan belajar dari pengalaman Yudas Iskariot. Setelah itu nanti kita akan melihat referensi yang ada dalam Alkitab. Kita akan menjawab pertanyaan dan kita akan mengupas-nya bersama-sama. Mari kita akan saksikan terlebih dahulu filmnya. Anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu tidak? Ya. Mustahil. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku. Dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu dan mati bersamamu. Dengarlah Petrus. Ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis,
ia akan digolongkan dengan orang durhaka, dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang junjungan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripada aku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja.
tidak mengenal dia? Aku lihat mereka bersama. Jauhlah tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab dia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya Allah, berbuatlah sesuatu yang kau kehendaki sesuai dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka. Engkau yang murka terhadap mereka dan tidak memusnahkan mereka karena kasih-Mu, perjanjian-Mu, dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan Isa disalibkan di antara 2 penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Bukankah kau Al-Masih? Selamatkan dirimu dan kami. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama sepertimu. Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya, Terpujilah Allah. Sesungguhnya Dia ini orang benar. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu yang Lukas 22 ayat 31-32, nanti dibaca sendiri di rumah. Tapi kepada Yudas, Yesus mengatakan di Yohanes 13 ayat 21 dan 27, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yesus menerima itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, semoga dari ayat referensi ini kita bisa menangkap bedanya Petrus dan Yudas Iskariot. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, karena Allah tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, maka yang jadi pertanyaan, apakah Yudas memang sudah ditetapkan Tuhan untuk berkhianat? Apakah Yudas memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berkhianat? Pertanyaan yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana nasib kekal Yudas? Apakah masuk neraka atau masuk surga? Ada yang mau mencoba menjawab? Yang pertama, apakah Yudas itu sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk berkhianat? Dan yang kedua, bagaimana nasib kekalnya? Jawab sendiri dalam hati, ya, nggak apa-apa, supaya tidak berlama-lama. Kita bahas saja bersama-sama, ya. Saudaraku, setelah kami pelajari dan juga dari referensi-referensi yang ada dalam firman Tuhan, kita tahu jawabannya tentu. Siapa yang angkat tangan? Gak ketok. Yang tidak angkat tangan. Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Tuhan tidak pernah menentukan seseorang untuk hal yang jahat. Ingat ya, Yeremia 29 ayat 11 apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kita jangan terkecoh dengan ini, tetapi kita ingat Tuhan itu, bahkan Yesus pun datang untuk menebus dosa manusia. Jadi tidak mungkin Allah menentukan seseorang untuk berkhianat. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan salah itu. Nah, lalu mengapa Tuhan kok sudah tadi di ayat-ayat referensi yang kita baca, kok Tuhan kok ngomong salah satu di antaramu iblis yang nanti makan bersamaku itu yang akan menyerahkan aku. Itu karena Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Lalu kenapa nggak dicegah sama Tuhan? Kenapa? Manusia itu oleh Tuhan diberi yang namanya free will. Katakan bersama dengan saya, free will. Free will itu kehendak bebas. Di mana kita bisa tahu Tuhan memberi kita kehendak bebas? Ingat pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, ini tolong diperhatikan baik-baik supaya kita tidak salah persepsi terhadap Allah. Nanti kita bilang Allah itu jahat. Terus pokoknya apapun itu Tuhan kok kerjakan. Jadi males-malesan, nggak usah percuma, aku nggak mau apa-apa. Nanti toh Tuhan yang menentukan.
Jangan gitu berpendapat kita terhadap Allah yang Maha Kuasa, yang sangat baik ya. Allah itu menciptakan kita tuh bukan robot yang bisa di-remote gitu ya. Nah kalau Tuhan menciptakan robot ngapain gitu loh? Buat apa? Bahkan Tuhan menciptakan kita tuh sesuai dengan gambar dan teladan Allah. Bukan hanya itu, Tuhan memberi rohnya. Rohnya ada di kita. Makanya Tuhan bilang, aku mengingini kamu itu dengan cemburu. Kenapa? Karena rohnya ada di kita. Diminta balik sama Tuhan. Luar biasa ciptaan yang mulia dan diberi kebebasan. Luar biasa. Makanya waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, buah di seluruh taman ini boleh kamu makan, kecuali buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Kalau Tuhan itu menjadikan Adam dan Hawa itu robot, maka Tuhan akan langsung singkirkan aja. Ditutup deh buat pengetahuan baik dan jahat, dan buat pohon kehidupan itu ditutup aja udah, atau nggak usah dikasih tahu, ya? Betul nggak? Betul. Jadi Tuhan nggak mau kita jadi robot. Tuhan kasih pilihan. Ini boleh semua, boleh kamu makan, jangan ini ya. Tapi satu aja yang dilarang, jadi dilanggar itu luar biasa ya manusia ya. Itu yang terjadi, kehendak bebasnya manusia lah yang membuat dia jatuh dalam dosa. Gampang sekali terintimidasi itu loh. Bahaya sekali kita ini. Kita ini loh. Omongan orang, keadaan sekitar membuat kita tuh gampang-gampang kecewa, gampang-gampang makel, gampang-gampang terbujuk. Apalagi yang bujuki enak ayo ta. Kayak iblis itu. Tuhan kan bilang kan boleh dimakan, satu aja nggak boleh kan? Kenapa? Karena dia takut kamu nanti jadi seperti Allah. Oh iya. Itu loh kita manusia lupa sama apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Jangan kamu makan, kalau kamu makan kamu akan mati. Terbukti bahwa Allah itu benar-benar memberi kita kehendak bebas. Kamu boleh milih. Mau milih yang mana? Ya, jadi kita harus pakai hikmat akal budi dari Tuhan. Jangan terus mengikuti arus, saya tahu nanti ya Tuhan yang tentukan. Loh, kita ikut menentukan. Nah, sekarang buktinya seperti contoh yang kita lihat Petrus dan Yudas. Padahal sama-sama menyangkali Tuhan kan? Petrus menyangkal, sebelum ayat berkokok dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Jahat loh itu, ya kan? Yudas kerasukan iblis. Bayangkan, kita jangan sampai kerasukan iblis ya. Kalau sudah kerasukan iblis, mata gelap dan melakukan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sama Yudas juga malah mengkhianati Yesus. Dia mencium Tuhan untuk menunjukkan itu, dan akhirnya yang terjadi adalah Yudas apa? Bunuh diri. Yudas itu akhirnya dengan kehendak bebasnya, dia bukannya kembali kepada Tuhan seperti Petrus tadi, dia langsung nangis kan. Pokoknya intinya dia minta ampun.
Dan Tuhan Yesus sudah pernah bilang sama Petrus bahwa iblis mengintimidasi. Aku berdoa supaya kamu tidak jatuh. Dan nanti kalau kamu sudah sadar, kuatkanlah saudara-saudara. Itu katanya Tuhan Yesus. Tapi Yudas, iblis merasuki dia. Setelah dia melakukannya, Yudas menyesal enggak? Menyesal ya? Lah, Yudas menyesal. Terus kenapa dia? Sama seperti Petrus, sama-sama menyesal. Tetapi kehendak bebasnya, Petrus bertobat dan Yudas bunuh diri. Jelas melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, hati-hati ya, dari sini kita tahu bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada kita itu juga kadang-kadang bukan hanya penentuan Tuhan, tapi ada free will kita ikut berpartisipasi di sana. Kalau sudah tahu yang benar, ya jangan keluar dari arus. Benar itu tuntutannya besar loh. Kita semua ini tuntutannya besar karena kita sudah tahu firman Tuhan. Kita sudah tahu apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Roh Kudus ingatkan. Jadi jangan sampai kehendak bebas kita ini menghancurkan kita. Tuhan ingin kita berjuang. Berjuanglah. Kalau enak aja bersama percaya, memang di awal-awal kita dikatakan percaya Yesus pasti selamat. Seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus, langsung Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Karena kesempatannya sudah tidak ada. Tapi kita yang sudah tahu, diberi kesempatan, ya jangan gitu toh, jangan mempermainkan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup bijaksana dan bijaksini. Jangan mudah kecewa, jangan mudah tersinggung, karena itu adalah kesempatan untuk iblis masuk. High risk, saudara. Resikonya besar. Seperti Yudas tadi. Akhirnya bagaimana? Yudas itu bagaimana? Kira-kira nasib kekalnya bagaimana? Kemana dia? Surga apa neraka? Neraka. Pasti. Karena kesempatannya tidak digunakan dengan baik. Setiap keputusan dari manusia yang diciptakan serupa dengan gambar dan teladan Allah ini juga memiliki roh Allah di dalam hidup kita ini, konsekuensinya sangat tinggi, surga atau neraka. Karena Yudas tidak bertobat, maka dia akan masuk neraka. Kita sudah tahu itu. Kita harus berhati-hati dengan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Semuanya berpengaruh terhadap diri sendiri, berpengaruh terhadap orang lain dan sekitar kita, dan juga berpengaruh terhadap Tuhan. Kita hidup, itu Tuhan punya tujuan. Masing-masing kita lain-lain. Jadi hendaklah kita hidup ini mempergunakannya dengan bijaksana. Jangan salah dan mengatakan bahwa Tuhan yang akan mengeksekusi, Tuhan yang menentukan semuanya. Ya benar, memang Tuhan. Banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul. Tetapi kehendak bebas kita ini, Tuhan tidak ingin loh kita binasa. Gak ingin.
Tuhan ingin kita ini hidup bersama dengan Dia di surga, bertemu dengan Bapa, dengan Anak, para malaikat. Bahkan kita ini, saya sering katakan, kita akan duduk memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Enak kan? Itu tujuan Allah. Tapi jangan sampai kaki kita terpelecok, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Perhatikan ini, saya minta untuk kita dapat memperhatikan baik-baik, karena konsekuensinya bagi yang sudah tahu itu berat. Loh, kalau gitu enak nggak tahu aja. Nggak usah ke gereja, nggak usah denger firman. Enak nggak tahu kalau gitu. Salah. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita nggak mau tahu? Sengaja nggak mau tahu, menjauh terus latihan yang nggak, males, atau alasan-alasan yang dibuat-buat itu untuk alasan dibuat-buat ya. Ke gereja, melayani, bukan berarti kita enakan tidak tahu apa-apa, tidak, salah gitu ya. Enakan tahu, karena dengan tahu kita bisa melakukan yang benar. Kalau nggak tahu, bingung. Jangan sampai kita seperti 5 negara yang bodoh, sudah ngikut Tuhan, akhirnya dia bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Ya, memang tidak mudah, tetapi bisa. Ingat ya, saya selalu katakan, bagi manusia memang tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Kalau kita mau dekat-dekat sama Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Dalam keadaan apapun juga, dekat sama Tuhan itu wes ada perlindungan ya loh. Ya, jadi kita sudah bisa tahu sekarang bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa baik, mengasihi, kasih, dan tapi ingat ya, karakter Allah itu tidak bisa dipungkiri. Kasih dan keadilan Allah bertemu dalam satu titik yang sempurna. Tuhan gak bisa hanya bilang, bisa gak sebetulnya Tuhan mengampuni dok, wes kamu tak ampuni dok dosamu. Itu sebelum Yesus memberikan dirinya di kayu salib, kamu tak ampuni wes. Gak bisa. Karakter Allah harus berjalan bersamaan. Upah dosa itu maut. Jadi mau tidak mau, kalau Allah mau mengampuni, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku harus berkorban untuk menebus dosamu, supaya tidak mati, tidak maut. Kita ini juga harus seperti itu. Kita bukan hanya mengasihi tok, tetapi juga mendidik. Kasih tok, gak disuruh apa-apa. Terus gak wes ya wes tak enak-enak males, duduk di situ aja wes. Gak usah melayani lah. Aku mengasihi, itu misalnya ya contoh. Tak kasih, gak usah dikerjain, gak usah masak, gak usah wes, gak usah tidur aja, tambah lemu ya saudara. Gak begitu. Di dalam kita mengikut Tuhan ada kasih dan keadilan, dan juga perjuangan. Berjuang. Ya, berjuang dalam perlombaan iman untuk bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya apa yang kita sudah dapat belajar berhari-hari. Saya bingung juga awalnya tuh, saya juga bingung kenapa ya Tuhan itu kok mengizinkan gitu loh. Kenapa kok gak dilarang aja Tuhan? Itu dia. Hati-hati ya. Kita tahu Tuhan mengasihi kita, Dia memberi kehendak bebas kepada kita. Kita ini anak Allah seperti Tuhan. Tuhan harus memutuskan juga. Kalau apa yang kita lakukan, kehendak bebas kita itu salah,
bisa menghancurkan kita. Tapi Tuhan itu selalu memperingatkannya loh. Diingatkan, makanya waktu dia bilang, semua pohon boleh makan, satu ini jangan. Karena loh, diingatkan sama Tuhan sebelumnya, gak dijar-jar, enggak. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu. Jadi kita harus dengar itu komplit. Kalau dengar suara Tuhan, jangan baru ngomong Tuhan, sama ya naik. Yosua, tolong belikan gula ya, beres nanti Melayu. Uangnya ada loh. Tak suruh beli berapa banyak? Tak belikan 1 kilo. Buat jemaat belikan 1 kilo. Salah. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan itu harus komplit. Jangan sepotong-sepotong. Bahaya. Tidak sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Ya latihan jam berapa? Ya kita latihan. Ya latihan. Jam 6 sore sip. Gak tanya kapan. Loh, malam ini saya sudah datang, gak ada yang datang. Loh, latihannya kapan? Ya, harus komplit. Ya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara semua yang saya kasihi dan juga saya sendiri, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan senang kalau perjuangan kita tuh membuahkan hasil yang baik. Dalam segala hal mengucap syukur, ya, supaya kita tidak salah menilai Tuhan, menilai diri kita yang sangat berharga ini diingini dengan cemburu karena ada roh Allah di dalam kita. Ingat ya, ingat, berharga sekali. Oke, jadi jangan bunuh diri. Kalau bunuh diri sudah hilang kesempatan kita. Ya, saya percaya bahwa kita semua mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, hari ini kita memasuki pendahuluan Prapaskah. Hari Kamis kita akan bertemu untuk memperingati hari Jumat Agung. Biarlah hati kita disiapkan, ya. Kalau saudara kita yang lain yang beragama Katolik, mereka sudah sangat khusyuk. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sambil lalu? Apakah kita dengan seadanya? Apakah kita dengan sepenuh hati mau merayakan, mau memperingati kematian Tuhan untuk kita? Yesus sebenarnya dihajar, tapi tidak ngapa-ngapain, tapi dia rela mati. Suatu nyawa yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Kalau hari ini kita diselamatkan, itu bukan karena kebetulan. Ya, Yesus juga punya free will, dia punya kehendak bebas. Kalau Yesus tidak mau disalib, kita hari ini binasa. Bisa aja pada waktu Yesus mau disalib dia bisa berontak, dia lepas dari salib. Pada waktu dia hajar oleh tentara-tentara Romawi, bisa aja tentara Romawi kocar-kacir di bumi hanguskan oleh Yesus. Tapi dia memilih disalib. Itu kehendak bebasnya Yesusnya kita, Tuhannya kita, Allahnya kita. Pada waktu Yusuf, dia bisa saja memilih berbuat salah, tapi dia memilih yang benar. Rasul Paulus pada waktu dia didera ini, bisa aja dia mengingkari Yesus, tapi dia punya moto hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu pilihan. Kalau kita yang Yosua 24 ayat 15, Yosua 24 ayat 15, ialah ini menjadi moto kita.
Biarlah ini menjadi pilihan kita. Biarlah ini menjadi apa yang kita rindukan untuk seluruh keluarga kita. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sudah mungkin berdiri. Kita ulangi lagi bagian yang terakhir oleh kita tadi. Biar ini menjadi janji kita, ini menjadi doa kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya sudah mau main musik itu. Biarlah setiap pelayanan kami, setiap apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia tapi berbau harum di hadapan-Mu.
Engkau pakai kami Tuhan, semuanya tanpa terkecuali, baik yang muda, yang dewasa, tanpa terkecuali, mulai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, dan kalau kami menyenangkan hati-Mu, Engkau pasti memelihara kami. Berkat-berkat-Mu turun atas kami, karena kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu sudah menyiapkan firman-Mu. Apapun yang dilakukannya Tuhan membuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu itu melekat dalam hati kami dan kami jagai dan dimeteraikan Roh Kudus sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kalau ku komitmen kami, inilah kehendak kami bahwa seumur hidup kami, Tuhan, kami tidak mau jauh dari Engkau, kami tetap mau melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, bukan kepada dunia ini, tapi mata kami selalu memandang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kau sudah memimpin dari permulaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus, terima kasih. Thank you Holy Spirit, Engkau baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk puji Tuhan. Apapun yang terjadi, kehendak-Mu yang terbaik. Engkau yang memulihkan kekuatan kesehatannya, Engkau yang memberkati masa depannya, rumah tangganya. Tuhan, Engkau yang beri yang terbaik. Menjamah hatinya, berkati keluarga ini menjadi terang dan garam bagi sekelilingnya, sehingga apapun Tuhan, keluarga ini boleh tetap bersyukur dan berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk persiapan peringatan Jumat Agung dan Paskah Tuhan. Pakai panitia, setiap panitia, biarlah kami juga menyerahkan kehendak bebas kami Tuhan. Kamu ingin yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang memberi kami hikmat akal budi, Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian-pengertian bagaimana kami melayani Engkau dengan baik, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami tampilkan, apa yang kami mau perbuat Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ikat kami semua Tuhan dengan tali kasih-Mu, sehingga dengan kasih agape itu kami boleh melayani satu dengan yang lain. Kami boleh melayani Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kesehatan kami Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali, tim dekor yang sudah bersusah payah, para pemuda-pemudi yang sudah bersusah payah, Tuhan kami menyerahkan, yang memberikan yang terbaik. BL Singer yang akan bertugas Tuhan, Kau sendiri yang memberi hikmat apa yang akan mereka nyanyikan, pujikan, Kau sendiri yang memberi hikmat. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, puji namamu. Tim musik biar Kau yang beri kekompakan, Roh Kudus Kau yang memperindah. Roh Kudus biarlah segala sesuatu boleh kami menjadi harmoni, menjadi indah di hadapan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Menyambut berkat-Mu Tuhan, dan menyambut berkat-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati kita. Di dalam nama anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, Dialah memberkati, menyertai, melindungi kita sepanjang minggu ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.